Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha, dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni Yahya Waloni terancam hukuman penjara 11 tahun. Nah, oleh karena itu sebelum kita membahas lebih jauh daripada hal ini, marilah kita dengarkan berita tentang pasal-pasal yang disangkakan terhadap Yahya Waloni berikut ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, memang untuk tersangka dari Muhammad Yahya Waloni ini memang disangkakan pasal berlapis. Ibrahim dan juga saudara, yaitu adalah pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 yaitu Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal 156 huruf A KUHP, di mana terkait masalah orang yang sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi menyebabkan permusuhan, kebencian berdasarkan sara, dan juga terkait masalah penodaan terhadap agama. Sehingga atas pasal berlapis ini, untuk yang pasal pertama yang telah kami jelaskan, diancam dengan 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, dan untuk yang pasal 156 huruf A KUHP ini diancam dengan hukuman pidana yaitu 5 tahun penjara. Ibrahim. Jadi dari sumber berita yang kita dengarkan tadi, bahwa Yahya Waloni ini melanggar pasal-pasal berlapis, baik itu pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang KUHP. Dan pasal-pasal yang disangkakan itu seperti yang disebutkan tadi, bahwa pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 tentang Undang-Undang ITE yang bersangkutan dengan pencemaran atau penodaan atau penistaan terhadap agama orang lain dan menyebarkan kebencian terhadap ras. Dan kedua ayat ini bila disangkakan kepada Yahya Waloni, maka hukuman atau ancaman penjara bagi dirinya adalah 6 tahun. Kalau tidak berubah, itu ancamannya 6 tahun penjara maksimal ya. Sedangkan untuk pasal dalam Undang-Undang KUHP, yaitu pasal 156A, itu dengan hukuman maksimalnya adalah 5 tahun penjara. Ini ancaman hukuman yang diberikan kepada Yahya Waloni. Jika ancaman hukuman daripada kedua ayat berlapis tadi, di mana untuk Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun, sedangkan untuk Undang-Undang KUHP-nya 5 tahun penjara, maka jumlah totalitas maksimal Yahya Waloni itu divonis penjara berarti 11 tahun penjara. Nah, dengan usianya seperti sekarang, dengan kondisi kesehatannya seperti sekarang, itu akan menjadi sebuah pukulan berat psikologis terhadap Yahya Waloni.
Dan dengan tekanan-tekanan seperti itu, kita khawatirkan bahwa umurnya tidak panjang di penjara seperti si Maher gitu kan. Karena tekanan jiwa ini itu lebih berat daripada penyakit apapun. Karena dengan tekanan jiwa yang begitu berat akan memicu penyakit-penyakit lain yang akan bermunculan pada dirinya. Selain daripada itu, penyakit yang diderita saat ini yaitu pembengkakan pada jantungnya justru akan semakin parah. Dan itu memicu dirinya untuk cepat atau lambat kita khawatirkan dia tidak panjang umur di dunia ini. Ya, kita berharap dia tidak mengalami seperti itu. Kita berharap supaya dia bisa sadar dan bertobat bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah sebuah kejahatan yang memang mendatangkan risiko pada dirinya sendiri gitu. Ini karena akibat kebenciannya begitu dalam terhadap kekristenan, karena orang ini mengalami sakit hati, atau dalam kekristenan istilahnya adalah kepahitan hati. Mungkin dikecewakan pada masa lalu, akibatnya kebenciannya begitu dalam sehingga dia seperti ini. Jadi kalau seperti ancaman mengenai hukuman yang akan dia terima, itu dia kalau tahu itu pasti sudah menderita memikirkannya. Nah, jadi saudaraku, itulah pasal-pasal yang disangkakan kepada Yahya Waloni, dan kita akan tunggu proses selanjutnya dalam penyidikan, kemudian nantinya meningkat menjadi tersangka, lalu nanti melalui proses pengadilan sehingga nanti dijatuhi hukuman penjara. Kita berharap sampai endingnya adalah putusan hakim untuk dia boleh mengalami penghukuman di penjara seperti orang-orang yang melakukan hal yang sama pada beberapa waktu silam, seperti Pak Saifuddin dan teman-temannya. Jadi kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi kepada Yahya Waloni ini. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, dan harapan kita pengadilan bisa berjalan dengan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu minoritas dan mayoritas ataupun tekanan apapun itu. Kita berharap pihak kepolisian dan juga pihak kehakiman dan kejaksaan tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan dari luar. Dan kita percaya bahwa pengadilan dan pihak kepolisian saat ini cukup bagus lah ya. Kita berharap hal yang sama boleh berlaku kepada Yahya Waloni dan kroni-kroninya yang akan menyusul gitu. Itu saja saudaraku. Bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, lalu boleh komentar di kolom komentar. Saya akan sedia untuk menjawab setiap komentar saudara, apapun bentuk komentar saudara di kolom komen. Kemudian share kepada teman-teman saudara ataupun sanak famili keluarga, baik yang sudah Kristen maupun belum, supaya mereka juga mengetahui informasi-informasi seperti ini.
dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom alaikum. Haleluya. Amin.